Mohon izin kembali kami ingatkan untuk dokumentasi hanya bisa diambil oleh petugas humas dari pers dan personil. Selain dari itu kami mohon izin untuk tidak mengambil dokumentasi yang dilakukan oleh Sudarlun Polres Bener Meriah Selasa 8 Juni 2021 menggelar rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan berencana terhadap Hanafiah, 47 tahun, pedagang asal Aceh Utara di Mapolres setempat. Seperti diketahui, jenazah Hanafiah 40 tahun ditemukan dalam kebun di Dusun Blang Terujak, Kampung Tembolon, Kecamatan Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah pada 27 Februari 2021. Dalam kasus itu, penyidik Satreskrim Polres Bener Meriah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu JM, 49 tahun, warga Bener Meriah, AB, 40 tahun, warga Langsa, dan NS, 40 tahun, serta FT, 28 tahun, keduanya warga Aceh Timur. Rekonstruksi yang memperagakan 51 adegan tersebut dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Bener Meriah, Ibtu Dr. Bustani, dan diperankan langsung oleh keempat pelaku. Turut hadir jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan keluarga korban. Kegiatan rekonstruksi itu juga dikawal ketat personil Polres Bener Meriah dengan penerapan protokol kesehatan. Dalam reka ulang, para pelaku nekat menghabisi nyawa korban menggunakan benda tumpul, lalu membacok dengan senjata tajam demi menguasai harta milik korban Hanafiah. Adegan ini kita lakukan untuk melengkapi atau sebagai bukti pendukung di dalam berkas perkara terkait kasus pembunuhan yang sedang ditangani oleh penyidik Satreskrim Polres Bener Meriah. Namun demikian, di dalam fakta-fakta, di dalam BAP, kemudian di dalam berita acara tersangka sendiri, ada hal-hal baru yang kita dapat ketika kita lakukan rekonstruksi dengan 51 adegan. Ternyata juga ada bertambah sekitar 4 adegan yang membuat bukti-bukti ini sebagai bukti tambahan ketika nanti kita berkas ini kita lemparkan ke penyidik Kejaksaan Negeri Bener Meriah. Di antaranya mungkin sebelumnya ada diduga korban sebelum dibunuh atau setelah dibunuh ada dilakukan pembakaran, ya ternyata kita lihat tadi itu tidak, hanya menggunakan besi yang dimotori atau yang diotaki oleh Udin, Jamaluddin alias Udin, sehingga korban terkapar, kemudian dipastikan oleh tersangka Ahsanal tadi, Ahsanal Bahri, dipegang nadinya yang benar-benar dipastikan korban ini meninggal dunia, kemudian dieksekusi, dilempar. Nah, seperti itulah adegan atau rekonstruksi yang kita lakukan tadi untuk membuat jelas bagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam kasus pembunuhan ini. Itu pasal yang dijerat, penerapan pasal. Penerapan pasal, sangkaan pasal yang kita gunakan di sini adalah 338, 340 karena berencananya, kemudian ada 365-nya karena ada barang korban yang diambil, kemudian ada juga ke-55-nya karena ada pembantuannya, karena pelaku lebih dari 1 orang. Ancaman hukuman itu seumur hidup. Dari Redelong, Budi Fatria, Serambion TV. Kau nengok nih, Deng, kan? Udah. Nggak apa-apa, ini kan malam.